Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini di siaran Senam Iman. Dan kita bisa dapatkan banyak hal, yaitu firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Luar biasa? Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu, berkat penyertaan-Mu begitu sempurna atas kehidupan kami sehari-hari. Dan sepanjang hari ini Tuhan sudah nyatakan betapa Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan, Allah yang begitu perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan yang selalu menjaga pikiran kami, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mau beristirahat pada malam hari ini, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, perkataan-Mu. Biarlah kiranya Bapa, saat kami tidur pun pasti kami diberkati. Namun kami ingin mengisi pikiran kami, hati kami kembali dengan firman-Mu. Kami rindu dengan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami Bapa, biarlah Roh Kudus yang mendidik, menegur, mengajar kami pada siaran malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendapatkan renungan firman pada malam hari ini, yang mana kita akan buka dengan satu hal yang luar biasa yang sehari-hari kita sering baca atau tonton di sosial media, yaitu banyak sekali pertempuran, ya, baik itu pertempuran yang kecil, pertikaian yang kecil atau pertikaian yang besar. Ya, seperti yang kita tahu, keadaan tidak baik-baik saja di luar sana, namun Tuhan Yesus itu menjaga hati pikiran kita sehingga selalu dalam kondisi damai dan sejahtera. Yes and amen. Ya. Karena Yesus Kristus adalah Raja Shalom. Yes, the Prince of Peace. Okay. Namun dari setiap pertempuran tersebut ada satu medan pertempuran yang sering tidak terlihat. Ya, sering tidak terlihat. Tetapi sangat menentukan, ya, untuk kemenangan rohani kita. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua bisa tahu di mana medan pertempuran itu. Ya, bukan di tempat nun jauh di sana, bukan di negara lain, bukan di tetangga kita. Tapi satu medan pertempuran yang sering tidak terlihat, tapi menentukan kemenangan rohani kita. Yaitu ada di mana? Yes, di pikiran manusia. Karena banyak orang percaya itu gagal bukan karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan, tapi karena pikiran mereka dipenuhi oleh informasi-informasi yang salah. Karena begitu banyak overloaded information yang terjadi, yang selalu kita terima. Nggak usah kita bicara satu hari, dalam 1 menit saja. Apalagi banyak yang kita tonton dari sosial media, dari platform manapun, itu membanjiri, memenuhi, sampai luber pikiran manusia, pikiran kita. Overloaded information yang terjadi. Ya, masuk. Ya, itulah medan pertempuran yang sebenarnya. Jadi, pada malam hari ini tema renungan firman kita adalah guarding your thought. Guarding your thought. Mari kita jaga pikiran kita. Ya. Oke, kita langsung mulai saja. Maka ayat firman Tuhan untuk guarding your thought, menjaga pikiran kita, itu terambil dari Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi teman-teman juga dipersilahkan untuk
membuka Alkitabnya, Alkifonnya juga boleh gitu ya. Kalau in English juga ada Philippians chapter 4 ya. Philippians chapter 4. Alright. Verse 8, okay? Philippians verse 8. Okay, NIV version. Okay. Saya akan bacakan dulu English versionnya ya. Okay. Ini dia. Philippians 4 verse 8. Okay. Bagaimana kabar semuanya ya? Sehat-sehat ya? Sambil menonton siaran live ini. Ya. Oke, kita akan buka di bible.com. Di sini U version ya. Philippians 4 verse 8. Saya akan bacakan dulu juga dalam bahasa Indonesianya ya. Pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ya. Namun saya juga senang untuk membacakan yang NIV, ya. NIV yaitu di Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Wow. Nah, ya. Jadi ini bukan cuman sekedar nasihat moral, tapi ini adalah strategi rohani yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya. Jadi sebuah kalimat perintah di dalam firman Tuhan yang ada di Filipi 4 ayat 8 ini adalah kata pikirkanlah. Ya, yang diartikan itu adalah dilakukan terus-menerus. Mari kita masuk lebih dalam lagi ya di firman Tuhan ini dan kita renungkan bersama-sama ya. Di Filipi 4 ayat 8 ini nyambung dengan ayat sebelumnya yaitu di ayat 7, di ayat 6 gitu ya. Maka saya akan bacakan dulu di Filipi 4 ayat 6, 7, 8 ya. Di mana saya senang banget pakai bahasa Inggrisnya dulu baru nanti di Indonesiakan ya. Di mana di ayat 6 ya, the verse 6. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understandings, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Baru dilanjutkan di ayat 8-nya. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ya, jadi di ayat 6, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, namun di dalam segala sesuatu, naikkan doamu dan permohonanmu sambil mengucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi pikiran dan hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ayat 8-nya adalah, dan pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ada 7 poin di sini. Ya, di mana di ayat 6 tadi dibilang jangan khawatir tentang apapun.
tentang apapun, jangan khawatir. Ya, dilanjutkan dengan apa? Ya, berdoa. Ya. Jadi tadi janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Namun di dalam segala sesuatu naikkan doamu, permohonanmu. Dan dibungkus dengan ucapan syukur. Tetapi dalam segala hal serahkanlah permohonanmu kepada Allah sambil mengucap syukur. Masih di ayat 6. Dilanjutkan dengan apa? Karena damai sejahtera Allah, shalom itu, ya, damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran. Jadi sudah bisa ditangkap ya bahwa sebelum ayat 8 tadi, di ayat 6 jangan kamu khawatir. Bahkan di ayat 4-nya ya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Tuh, di ayat 4, Filipi 4 ayat 4. Jadi bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Oke. Jadi bagaimana kita bersukacita orang kondisinya lagi seperti ini? Nah, Tuhan Yesus sudah ajarkan polanya, patternnya, bagaimana menghadapi kekhawatiran. Di dalam ilmu neuroteologi yang saya sering buat konten-kontennya, neuroscience dikombinasikan dengan teologi digabung, itu memang kita menggabungkan dari ilmu neuroscience tentang pikiran, di mana pola pikir itu di posisi otak yang namanya amigdala di belakang, di dekat sini nih, di bagian belakang telinga kita, kiri dan kanan, kecil saja dia seperti itu, seperti namanya otak reptil, otak kuno. Dia memang untuk mengelola emosi, tugasnya untuk mengelola emosi, ya, amigdala. Jadi kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kepahitan itu ngumpulnya di situ, tertriggernya di situ. Bahkan diteliti, penelitian bahwa saat orang punya kepahitan, dia simpen terus itu akan terus terekam sampai 20 tahun di belakang. Wow, 20 tahun lalu dia ingat-ingat. Tetapi di bagian prefrontal cortex yang senang dengan reward, pikiran ke depan, pikiran yang maju. Padahal ini prefrontal cortex ini di atas ini nih, di depan gitu, gede gini. Ini untuk istilahnya kalau di kantor tuh CEO-nya di bagian otak tuh di sini, CEO kalau dapat reward, penghargaan gitu ya, hadiah karena kemenangan itu, paling bertahannya itu kurang lebih 6 weeks, 6 minggu saja. Sementara tadi amigdala berapa? Ya, 20 tahun ke belakang. Nah, Tuhan Yesus sudah ajarkan di Filipi 4 ayat 6 ini. Jangan khawatir tentang apapun, tapi caranya apa? Berdoa. Orang Belanda bilang beden, prayer. Pray. Berdoa. Apa yang didoakan? Naikkan doamu, permohonanmu, dibalut dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jadi kita memposisikan secara ilmu neuroteologi itu amigdala, posisi ketakutan itu yang lagi dominan, yang lagi on, ibarat kata lampu lagi nyala begitu, itu berpindah kepada prefrontal cortex di depan sini. Ya, makanya kenapa pada saat kita tutup mata, kita naikkan pujian penyembahan pada Tuhan Yesus. Wow, itu gelombang otak kita itu ada perubahan dari alpha wave menjadi dari beta waves menjadi alpha waves, ya, dan menuju ke theta waves. Jadi bayangkannya begini, dari segala berisik, ibarat gitu kita lagi di tengah pasar gitu ya, kita seperti masukkan kepala kita, tubuh kita ke dalam kolam renang, gitu. Nah, apa yang terjadi di pikiran di ini kita? Jadi hening. Itu dia. Luar biasa ya. Bisa terbayang? Itu sebabnya saat kita lagi begitu, tarik nafas. Untuk apa? Ya, untuk jantung kita ini dari yang berdegup kencang, gelombang otaknya itu beta wave, amigdala tadi on. Kita tarik nafas supaya mengatur ritme jantung tersebut makin sambil
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Langsung kan? Teman-teman semua yang Bapak Ibu yang sedang mendengarkan siaran live ini pasti ikut merasakan. Ya, kita mengundang hadirat Tuhan. Kenapa kita undang hadirat Tuhan dengan praise and worship? Karena pada saat ada hadiratnya, dialah Raja Shalom, Raja Damai. Supaya bertata di pikiran kita dan di hati kita. Baru kita naikkan doa. Saat naikkan doa pun, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Hitung berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kita, bukan hitung berkatnya orang. Dalam ya. Ini baru satu penjelasannya di Filipi 4 ayat 6, menuju ke ayat 7. Sebab damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikirannya. Damai sejahtera Allah, Tuhan Yesus, akan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya, over your logical thinking. Ngelebihin pikiran. Jadi, mau seberapa sih? Kan firman Tuhan juga bilang, mau seberapa? Sehasta aja bisa ketambah. Kalau lu mikirin terus pakai usaha sendiri. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, teman-teman, naikkan doa. Tuhan, terima kasih. Ya, bahkan di Alkitab, Petrus, doa yang paling pendek itu adalah, Tuhan tolonglah aku. Saat apa? Petrus masuk ke air, Tuhan Yesus langsung angkat. Jadi, dari berdoa, jadi jangan khawatir, lanjut dengan berdoa, naikkan doa dan permohonanmu dibalut dengan ucapan syukur, with thanksgiving. Serahkan pada Tuhan. Begitu ya. Lalu bagaimana cara menjaganya? Menjaga pikiran kita. Di ayat 8 tadi. Teknisnya, mari kita lanjut lagi. Masih ada sukacita, amin? Yang bersukacita, yang dapatkan sentuh hatinya, Roh Kudus lagi menjamah hatimu. Jangan lupa tap-tap di layar. Ya, oke. Nah, yang pertama, ya, ada tadi saya sebut, pikirkanlah semuanya itu di ayat 8. Segala yang benar, segala yang mulia, gitu ya. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Kalau bahasa Yunaninya logizeste, ya, logizeste. Artinya adalah pikirkanlah, pertimbangkanlah, renungkanlah terus-menerus, ya. Karena logizeste ini bentuknya adalah present imperatif, yaitu perintah yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Bukannya dulu, bukannya kemarin, bukannya hari ini, tetapi terus-menerus, ya. Jadi implikasinya adalah ini disiplin rohani yang bukan sekali tapi terus-menerus. Tadi di ayat 6, ayat 7, ayat 8. Nah, jadi di Filipi 4 ayat 8 ini kata logiseste, kata pikirkanlah semuanya itu. Dari 7 hal ini, pikirkan semua itu. Pikirkan 7 hal ini. Logiseste. Ya. Jadi ini adalah perintah yang harus terus dilakukan, terus-menerus, berkelanjutan. Dia naikkan praise and worship, undang hadirat Tuhan, supaya hadir Raja Damai tersebut di segala kondisi apapun. Ya, setelah berdoa, baru lakukan itu terus-menerus. Kapan waktu? Sambil driving, bawa kendaraan, apakah itu mobil, itu kendaraan motor, atau berjalan kaki, atau kendaraan umum, any kind of travel. Thank you. Wow, thank you. Nah, jadi ini adalah perintah yang terus dilakukan terus-menerus. Ya, logiseste. Oke. Baik, kita langsung masuk ke hal berikutnya yang 7 poin tadi. 7 kualitas moral yang ada di Filipi 4 ayat 8 tadi. 7 kualitas moral yang harus memenuhi pikiran orang percaya, yaitu Anda dan saya. Ya, apa yang tadi? Ya, segala sesuatu yang, jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
praiseworthy. Pikirkanlah semuanya itu. Logizeste. Oke, kita lanjut ya. 7 kualitas moral. Kita cara menjaganya tadi itu ya. Yang kita lakukan terus menerus. Kita bedah satu persatu untuk dapatkan pemahaman yang mendalam. Ya, yang pertama, segala sesuatu yang benar. Kalau tadi logizeste, pikirkanlah. Ya, present imperatif yang dilakukan terus menerus dalam bahasa Yunaninya ya. Yang benar itu di bahasa Yunaninya adalah alete. Ya, alete, yang benar. Jadi definisinya adalah sesuai dengan realitas Allah. Ya, referensi Alkitab yang satu lagi yang berhubungan itu adalah Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kembali lagi ke Alkitab. Ya. Di Filipi 4 ayat 8 ini begitu kayanya. Kita kembali ke bahasa asli Alkitab ya. Tadi logizeste adalah pikirkanlah. Nah, ini poin yang pertama dari kualitas moral di Filipi 4 ayat 8 adalah yang benar, segala yang benar, whatever is true. Ya. Alete bahasa ininya. Jadi makna dalam bahasa Yunani kuno itu alete ya, sesuatu yang tidak tersembunyi, tidak palsu, nggak fake gitu ya. Dan aplikasinya adalah kita bisa membedakan kebenaran Alkitab melawan opini manusia, apalagi ideologi yang dunia sedang tawarkan dan terus diulang-ulang. Nah, inilah dia. Ini tantangan kita sebagai orang percaya, ya. Dimana tadi saya udah cerita tentang amigdala dan prefrontal cortex secara neuroteologi, ya. Dimana kebenaran Alkitab harus di atas segala. Ya, kebenaran firman Tuhan itu harus di segala dari opini manusia dan juga ideologi dunia. Ada amin. Ya, yang sambil mengikuti jangan lupa tap-tap layarnya ya. Bagikan kepada teman-teman saudara-saudara kita dimanapun. Oke. Nah, jadi kita secara bahasa Yunaninya alete, segala yang benar. Alete. Ya, sesuai dengan realitas Allah. Truth. Ya, the righteousness. Kebenaran dan firman. Kita harus bisa bedakan ya segala overloaded information yang masuk ke medan pertempuran kita di mana? Yes, di pikiran kita. Itu harus disaring, ditapis sebelum masuk itu. Kalau bahasa neuroscience-nya itu ada filter, yaitu reticular activating system. Yaitu dia adalah filter yang memfilter informasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia yang memfilter. Dan siapa yang mengaktifkan filter ini? Kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memfilternya? Dengan cara penuhi banjiri juga dengan firman Tuhan setiap hari. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Betul ya? Amin ya. Jadi, tetap kebenaran firman Allah, isi Alkitab. Terus, satu hari satu ayat lah hafalin. Syukur-syukur baca satu pasal. Ya toh? Bisa kok. Bisa. Saya yakin teman-teman bisa kok. Kita penuhin ini hipokampus di otak kita, perpustakaan di otak kita ini, yaitu dengan firman Tuhan. Untuk mengaktifkan tadi, reticular activating system. Inilah alete. Ya, segala sesuatu yang benar. Itu yang pertama. Dari 7 kualitas moral. Kualitas moral yang pertama adalah alete, bahasa Yunaninya. Yang benar. Ya, ada amin? Ada sukacita? Coba kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, jangan lupa juga kasih tap-tap layar ya buat teman-teman semua di sini. Oke, yang kedua kita langsung masuk. Yang mulia, segala yang benar, segala yang mulia, yang kedua. Ya. Logizeste, pikirkanlah terus-menerus, itu lakukan terus-menerus. Yang pertama tadi alete, yang kedua adalah yang mulia, yaitu bahasa Yunaninya
semna. Semna. Ya. Definisinya adalah bermartabat, layak dihormati. Jadi referensi Alkitab yang mendukung yang mulia ini, semna ini, ya, ada di 1 Timotius 3 ayat 8, yaitu tentang syarat-syarat pemimpin gereja. Oke. Di dalam budaya Yunani, yang mulia atau semna bahasa Yunani, itu menggambarkan seseorang yang hidup dengan integritas moral yang tinggi. Wow, keren ini. Tadi sudah dibilang logiseste, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dipikirkan? Alete yang tadi pertama, yang benar. Yang kedua apa? Semna, yang mulia nih. Sekarang kita lagi bahas. Ya, menggambarkan seseorang yang hidup dengan integritas yang moralnya tinggi. Nah, aplikasinya apa buat kita? Pikiran yang bermartabat itu tidak menikmati hal-hal yang rendah secara moral. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, semua bisa cerna sendiri. Ya, saudara-saudara sekalian yang ada di siaran saat ini. Nah, apalagi seorang pelayan Tuhan harus memiliki pikiran yang bermartabat. Nah, pertanyaannya, siapa pelayan Tuhan itu? Ya, kita. Wah, kita melayani. Ya, dengan melayani manusia di pekerjaan kita, itu juga melayani Tuhan. Kita pelayan Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya itu avodah. Avodah. Avodah terjemahkan adalah ibadah. Ya. Jadi dengan 3 itu, mengandung 3 itu dari avodah tadi. Yang pertama adalah dia beribadah ke gereja atau kumpulan-kumpulan ibadah, ya. Yang kedua adalah di pekerjaan. Di pekerjaan itu kita melakukan pekerjaan kita, bisnis kita, itu juga ibadah. Baru yang ketiga kita menjadi pengkhotbah, penginjil, gitu, pelayan Tuhan. Nah, ini semua, ini ibadah, avodah namanya. Dahsyat ya, luar biasa ya. Jadi yang pertama tadi apa? Alete, yang benar, segala yang benar. Yang kedua apa? Semna, yang mulia. Maka dipikirkanlah semuanya itu. Ya, logiseste. Ada sukacita, amin? Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Dan juga tap-tap di layarnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Boleh bagikan siaran ini kepada siapa saja. Dan saya pasti yakin sekali Roh Kudus bekerja, berkarya dari share teman-teman semua, apalagi teman-teman tap-tap layar, ya. Jangan lupa follow dari siaran langsung ini. Oke. Yang ketiga. Tadi semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Yang ketiga, semua yang adil. Dikaya. Bahasa Yunaninya dikaya. Kata aslinya, bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani dikaya. Ya, kalau akar katanya dari dikaiosine, ya, arti bahasa Inggrisnya diartikan itu righteousness, atau bahasa Indonesianya kebenaran, ya, dikaiosine, ya, yang adil, righteousness, keadilan, righteousness, ya, dikaya. Nah, secara teologi, keadilan itu bukan hanya konsep hukum, tapi juga karakter Tuhan Yesus sendiri. Nah, dahsyat kan? Karakter dari Allah, yaitu adil. Ada juga di firman Tuhan, ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bahasakan dulu dari bahasa Inggrisnya. Ya, if you confess all of our sins, so he is faithful and just. He will forgive all of your sins and purify us from the unrighteousness. Ketidakadilan, unrighteousness. Atau kejahatan, unrighteousness. Sementara karakter Allah adalah righteousness. Kalau bahasa Yunani tadi, dikaiosine. Ya, dikaya. Wow, mantap ya. Ya, definisinya adalah sesuai standar keadilan Allah. Jadi yang ketiga tadi adalah yang adil.
dikaya. Ya, dengan cara aplikasinya berpikir adil dan benar secara moral, bukan hanya akademis saja. Ya, apa yang benar? Ya firman Tuhan. Semua yang ditulis di situ. Contoh bagi teman-teman kaulah muda, ya. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau di bahasa-bahasa seminar-seminar umum di luar sana mengatakan, ya, show me your friends, so I will show you your future. Kasih tahu pada saya teman-temanmu yang selalu berkumpul setiap hari, ngobrol, duduk, nongkrong. Maka saya langsung bisa tebak, bisa perkirakan masa depanmu kayak apa. Ya kayak seperti mereka. Jadi kalau mau terus meningkat, makin maju, baik dari sisi kerohanian ataupun dalam sisi bisnis, memang kita yang memilih komunitas mana yang kita kumpul. Dalam kerohanian, yes, bersama hamba Tuhan, bersama teman-teman yang senang melakukan fellowship, begitu ya. Kalau dalam bisnis, ya kita cari teman yang kumpulan-kumpulannya membuat kita ikut naik. Kalau kita udah tahu bahwa itu kumpulannya tidak membuat kita dan tidak membawa kita ke hal yang lebih baik, lebih tinggi, lebih naik, leave it. Karena pasti teman-teman percaya bahwa berkat mengejar kita dan mujizat mengepung kita. Amin nggak? Amin ya? Amin ya? Nah, yes. Juga jangan lupa lah kalau amin, tap layarnya buat teman-teman ya. Haleluya. Ya. Jadi ini dia. Yang ketiga, dikaya. Ya, dikaya itu artinya yang adil. Ya, tadi yang benar. Yang mulia. Yang adil. Ya, alete semna dikaya. Haleluya. Yes, dahsyat. Kita lanjut. Itu udah prinsip ketiga. Kita lanjut yang prinsip keempat. Namun sebelum kita ke prinsip keempat, kita berikan tepuk tangan lagi. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya. Dahsyat. Kembali lagi tap-tap layar dan juga share kepada teman-temannya semua. Tidak ada yang mustahil ya. Karena ini kita sebut dengan pengajaran, pemuritan melalui siaran live ini. Oke. Nah, yang keempat yaitu segala yang suci, hagna, yang suci, hagna. Jadi pertama alete, yang benar. Yang kedua mulia. Yang ketiga yang adil, segala yang adil. Yang keempat adalah yang suci, hagna. Artinya itu dalam bahasa Yunani ya, bahasa aslinya hagna, yaitu definisinya adalah kemurnian moral tanpa celah. Ya, referensi Alkitabnya juga ada di 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Wow. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Wow. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Atau holy forever, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all throne and dominion, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Amin. Nah, ini yang keempat, karakter Allah itu yang suci. Pikirkan terus menerus, renungkan dan lakukan. Ya, hagna bahasa asli ininya. Jadi dalam dunia Yunani itu hagna adalah menggambarkan sesuatu yang bersih, kudus. Nah, aplikasi. You know what? Dosa dimulai dari pikiran. Menjaga pikiran itu adalah langkah pertama
menjaga kekudusan. Yes, 3 SP. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Ada amin. Yang pertama tadi, pikiran. Ini dia. Dosa dimulai dari pikiran. Lihat dulu, tak. Ya tuh? Pas sudah lihat, muncul. Aduh, kayaknya pengen. Mari, yang adil itu tidak tercemar dosa. Karena itu, menjaga pikiran adalah langkah pertama menjaga kekudusan hidup. Ada amin. Ya, logiseste. Pikirkanlah. Terus menerus itu. Present imperatif. Ya, jangan lupa tatap layar. Ya, oke, yang keempat. Yang kelima sekarang. Segala yang manis atau indah. Prosphile. Ya, bahasa Yunaninya dari akar prosphile, yaitu membangkitkan, definisinya adalah membangkitkan kasih dan kebaikan. Ya, seperti apa ya, harmoni, ya, bersatu gitu. Nah, fungsinya apa? Yang manis ini, prosphile bahasa aslinya dari bahasa Yunani, ya, membuat hubungan menjadi lebih baik. Jadi aplikasinya yaitu pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang membangun, yang membawa damai, yang mempersatukan. Mulainya di sini dulu kan. Jadi bagaimana stoknya? Isi terus dengan firman Tuhan lewat mata, lewat telinga. Ada audio Alkitab, Bible, lewat mata, baca. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagunya itu. Ini ya kan? Jadi pikiran dipenuhi membangun, membawa damai, mempersatukan. Dan firman Tuhan di Roma 10 ayat 8. Firmanku dekat dengan mulutmu dan dekat di hatimu. Nah, coba. Luar biasa kan? Prefrontal cortex itu, CEO, ke depan tadi yang saya bicara di poin yang pertama. CEO kita, pikiran ke depan. Seperti di Ibrani 11 ayat 1. Ya kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Dasar. Karena dasar, pondasi itu menentukan ketinggian. Setuju ya? Jadi kalau gedung, kantor, hotel, mau dibikin berapa lantai, berapa puluh lantai, berarti pondasinya harus dalam. Setuju ya? Jadi iman, seberapa besar imanmu, seberapa kuat imanmu. Nah itu, Tuhan jawab doamu, terjadilah sesuai imanmu. Baik, makanya dari poin yang kelima dari Filipi 4 ayat 8 ini, segala yang manis atau indah itu pikiran kita, pikiran seorang hamba Tuhan, pikiran kita sebagai orang percaya seharusnya dipenuhi oleh hal-hal yang membangun, membawa damai, dan mempersatukan orang. Tapi kita tidak toleransi dengan dosa. Ya, kita bangun. Bangun apa? Bangun semangat. Kita doain orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita ampuni mereka, bahkan kita ucapin doa berkat kepada mereka. Oh, memang gak mudah. Mr. Stevie gak mudah. Benar, saya pun ngalamin. Betul, Barat. Tetapi firman Tuhan mengajar melalui Filipi 4 ayat 8. Dimulai dari pikiran. Kita pikirkan. Dia sebut namanya dalam doa. Tuhan berkati. Berikan dia kesembuhan. Ada satu kejadian, testimoni sedikit. Waktu di beberapa saat lalu. Di mana satu tas saya berisi ya perlengkapan yang lumayan banyak. Yaitu laptop, hard disk eksternal, kamera, handycam, iPad ya, uang tunai lumayan lah gitu ya, terus kartu debit, kartu kredit, wow, diambil oleh, ya betul, saya istilahnya itu dipinjem, dibawa sama, di mana di satu kota lah gitu ya,
saat saya mau mendekati stasiun kereta api, namun berhenti sebentar, nggak jauh lah dari situ. Tas saya udah taruh di mobil, hitungan sebentar aja, pas mau balik ke mobil, tas itu sudah tidak ada. Tapi saya ucap berkat, perkataan yang manis. Bahkan saya ampuni orang yang mengambil tas itu. Wow. Dan saya merasa damai sejahtera saat itu. Mungkin teman-teman semua yang mendengar, Bapak Ibu, saudara yang mendengar siaran saat ini, mengalami hal itu juga. Yuk, selalu pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang membangun, membawa damai, dan mempersatukan orang. Ada amin? Yes, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetap layar, jangan lupa. Ya, yang keenam dari 7 poin kualitas di Filipi, kualitas moral yang ada di Filipi 4 ayat 8. Ya. Yaitu segala yang sedap didengar. Bahasa aslinya dari bahasa Yunani ialah eupema. Eufema. Ya. Artinya definisinya adalah reputasi yang baik, yang terhormat. Itu lawan dari kata gosip, mengatakan fitnah, kata-kata negatif. Ya. Nah, artinya segala sesuatu yang layak dibicarakan secara positif. Kalau kita tahu, kita kan tahu firman Tuhan, jangan ucapkan perkataan yang sia-sia gitu ya. Jadi segala sesuatu yang layak dibicarakan secara positif, yang sedap didengar, eufema, nah itu kita izinin. Tadi saya bicara tentang satu filter di otak kita, yaitu reticular activating system. Ya, itu yang izinin kita. Ya, saya mau terima nih perkataan ini. Teguran-teguran. Ya, jangan hanya terima, juga hal-hal doa berkat atau kalimat-kalimat khotbah tentang berkat gitu. Tetapi juga teguran. Ya, itu sedap didengar. Yes, lebih baik teguran yang keras daripada pujian yang membinasakan, menipu. Nah, aplikasinya sekarang, berhati-hati dengan gosip dan fitnah. Semua itu bisa ngerusak kehidupan rohani. Yes, amin. Maka kita sebagai orang-orang percaya, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus berhati-hati dengan gosip, fitnah, kata-kata negatif. Kita tahulah kata-kata negatif itu. Apalagi kalau itu informasi overloaded yang tadi saya bilang ya, overloaded information, sampai luber. Itu mereka lakukan berulang-ulang dan masif gitu. Maka caranya bukan kita tahan gitu, bukan. Tetapi banjirin balik dengan firman Tuhan. Baca. Ayo, satu hari berapa kali, saya nggak mau menghakimi, tapi per hari berapa banyak firman Tuhan yang masuk lewat mata ataupun telinga yang kita dengar gitu ya, dibandingkan informasi yang lain selain firman Tuhan. Anda yang bisa menjawab ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Yes, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, poin ke-7, yaitu kebajikan dan patut dipuji gitu ya. Kebajikan atau keunggulan moral. Bahasa aslinya dari bahasa Yunaninya adalah arete. Ya. Definisinya adalah moral excellence. Keunggulan, karakter yang unggul. More than winner ya, lebih dari pemenang. Karakter kita unggul. Ya, kita tahu bahwa kita orang-orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya karakter yang unggul, moral excellence. Ya, referensi Alkitabnya selain Filipi 4 ayat 8 ini tentang kebajikan dan patut dipuji, itu adalah di 2 Petrus 1 ayat 5. Tambahkanlah kebajikan dalam imanmu. Ya. Nah, kata yang jarang nih di perjanjian baru, yaitu apa? Kebajikan. Moral excellence. Ada di perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian lama kan ada di Mazmur 23 ayat 5 gitu. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Amin ya. Nah, maka aplikasinya apa? Arete. Kehidupan Kristen harus
mengejar moral excellence ini, karakter yang unggul ini. Bukan cuman ya cukup atau ya rata-rata, no. Excellent, unggul. Makanya juga firman Tuhan katakan apa? Jika jika orang berjalan 1 mil, mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Betul? Yes, amin. Dahsyat. Nah, Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen harus mengejar keunggulan moral. Bukan sekedar cukup atau biasa-biasa saja. Itulah 7 kualitas moral. Ya, jadi secara ringkasnya adalah 7 kualitas moral sebagai filter rohani supaya memenangkan medan pertempuran yang ada di pikiran kita. Yang pertama, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang suci, segala yang manis, segala yang baik, segala yang unggul. Nah, 7 kualitas ini membentuk filter rohani. Ingat tadi, reticular activating system, filter yang ada di otak kita. Ini filter rohaninya adalah 7 kualitas ini. Setiap pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita harus lewat filter ini. Ya, pikirkan terus-menerus, lakukan terus-menerus. Logizeste tadi di awal. Ya, jadi jika nggak memenuhi salah satu dari 7 standar ini, maka pikiran yang tidak ada di dalam 7 ini, tolak aja, tolak. Ya, siapa yang menolak? Kita. Ya, jangan izinin satu celah kecil pun. Nah, ini bagian yang menarik. Sebelum saya selesaikan siaran ini, ya, ada formasi kognitif, ya, cognitive formation di teologi yang modern. Nah, apa yang terus-menerus dipikirkan manusia itu akan membentuk pikiran dan hidup orang tersebut. Sekali lagi, apa yang terus-menerus dipikirkan ya oleh manusia akan membentuk pikiran dan hidup orang tersebut. Coba bayangin, sebelum kita berkata-kata misalnya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dibandingkan, kok Tuhan itu lebih diberkati, kok aku punyanya cuma segini. Terus diulang-ulang. Kalau bahasa neuroscience-nya adalah we do it by repetition. Diulang terus-menerus. Di otak kita memang ada namanya self-talk. Bicara buat ke diri kita sendiri. Sebetulnya, secara teologis, itu yang bicara Roh Kudus. Saat kita mau melakukan segala sesuatu, kita tanya, Tuhan, aku mau jalan. Aku mau lakukan yang ini. Kalau memang Tuhan izinkan, kasih aku tanda bahwa aku akan lakukan ini. Kalau Tuhan tidak izinkan aku jalanin usaha yang ini, Tuhan juga kasih tanda ya, konfirmasi ya. Itu lebih baik. Itu yang saya juga lakukan. Ya, apa yang terus-menerus dipikirkan oleh manusia akan membentuk pikiran dan hidup orang tersebut. Wow. Ya. Karena pikiran manusia dibentuk oleh apa yang terus-menerus dipikirkan. Coba pikirkan. Jadi yang paling benar adalah memikirkan apa? Tentang kasih, tentang kekudusan. Maka hidup kita pasti berubah. Metanoia. Dimulai dari mana? Dari pikiran. Mindset. Growth mindset. By renewing your mind. You can transform your life by renewing your mind. Start from your mind. The mindset. Jika sebaliknya nih, kita mikirin ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, apalagi kalau sampai dendam, sakit hati, gitu, kemarahan, dosa. Nah, hidup kita akan terbentuk oleh hal-hal itu. Sama aja misalnya, kalau kita mau menuju ke sesuatu yang kita targetkan, kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman yang dari dunia bisnis gitu ya, dunia marketing, target. Pilihannya kan cuma 2. Kita lihat targetnya tersebut bisa dicapai, atau pikiran yang kedua adalah kita melihat halangan-halangan yang menuju
yang akan kita capai target itu? Mana yang mau kita lihat? Apakah lihat yang pertama, target itu, atau yang ini? Terus menerus pikirkan. Maka Paulus mengajarkan ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. By renewing your mind. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Menariknya, konsep ini sudah diajarkan oleh Paulus hampir 2000 tahun yang lalu. Transformasi rohani dimulai dari mana? Pikiran kita. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Ada haleluya. Amin ya. Nah, itu dia. Jadi kembali saya ulangi tentang tadi amigdala bagian sini belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang dipikirin, apalagi ketakutan dan kekhawatiran, ingat ada yang suka sakit kepala bagian sebelah sini. Oke, sudah tahu. Oh, amigdala lagi on. Sudah tahu tanda-tandanya. Ya, bukan obat-obatan kimia yang diperlukan. Apa? Masuk kamar, kunci pintu, berdoalah. Naikkan doamu dan permohonanmu sambil mengucap syukur. Walaupun mungkin kau lagi nangis, kau lagi marah, tapi terima kasih Tuhan Yesus. Yang keluar ucapan itu terima kasih. Thank you Jesus. Tuhan gak bakal lupa. Tuhan perhitungin air matamu saat kau berdoa, saat kau sedih. Apalagi saat engkau nangis, kau berdoa, engkau ucapin, aku ampuni dia Tuhan, berkatin dia Tuhan. Oh dahsyat, di prefrontal cortex, Tuhan akan bekerja di situ. Ini bukan teori, no. Saya praktekin. Ya, dan hipokampus kita, perpustakaan di otak kita itu isi sebanyak-banyaknya informasi, yaitu firman Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, baik. Nah, aplikasinya sekarang. Kita jaga pikiran kita dari pengaruh dunia. Siapapun kita, Bapak Ibu, saudara sekalian, hidup ini penuh dengan informasi. Overloaded informasi. Tiap detik. Apalagi kalau teman-teman baru bangun tidur, Bapak Ibu bangun tidur, yang diambil handphone. Scroll. Per 3 detik scroll, ganti scroll. Aduh, langsung itu. Padahal otak kita itu lagi fresh-freshnya itu, gelombang otak itu lagi gelombang theta dan alpha. Itu isinya dengan cara apa? Worship. Kedua apa? Doa. Ucapan syukur. Doa Bapa kami. Mendoakan saudara-saudara, teman, pekerjaan, bisnis, gereja. Baru sarapan. Setelah sarapan, setelah tadi sarapan rohani, sarapan jasmani, baru buka gitu. Nah, kita jaga pikiran kita. Filter tuh sosial media. Wow. Saring lah istilahnya ya, kalau informasi yang muncul tuh. Skip. Ya, kalau bahasa sosial media apa? Algoritma kan? Betul? Algoritma, Bapak Ibu. Hitungan 3 detik aja kita nggak scroll, itu langsung tak. Oh, berarti nih orang yang lagi nonton sukanya konten yang kayak ginian nih. Dibanjirin terus, dikejar terus, scroll berapa udah langsung muncul yang kayak model tayangan yang tadi kita berhenti. Jadi daripada scroll begitu, mending beginiin firman Tuhan. Haleluya, Alkitab audio atau Alkitab yang ada di handphone. Mantap. Pilih bacaan kita. Yang kedua adalah pilih bacaan kita. Tadi yang pertama filter sosial media. Cara menjaganya adalah filter sosial media. Ya, yang kedua pilih bacaan kita. Nah, di neuroscience atau di brain gym yang saya sering ceritakan di masyarakat umum, kita pilih bacaan. Karena dengan membaca buku yang baru setiap hari, itu sudah senam otak, sudah brain gym kepada pikiran kita. Yap. Jadi pilih bacaan yang paling pertama apa namanya? Alkitab. Baru bacaan buku-buku yang berikutnya. Karena mau berulang-ulang baca Alkitab sampai selesai, dibaca lagi. Firman Tuhan itu hidup. Amin. Amin? Yes.
Makanya, baca lagi. Karena Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi, secara pribadi. Kita lakukan intimacy with God. Makanya pilih bacaan. Ya. Dan otak kita itu nggak bakal penuh sampai usia berapapun. Ingat, itu yang namanya neuroplasticity. Ya, jadi keren. Pilih bacaan yang membangun iman kita dan karakter kita. Yang ketiga, batasi berita. Stop berita-berita yang negatif. Batasi. Uji dulu kalau bahasa ininya, teologisnya. Uji dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, batasi konsumsi berita yang hanya membuat cemas. Jadi kita menjadi kreator buat pikiran kita sendiri. Gitu ya. Nah, aplikasi yang kedua. Kalau tadi, jaga pikiran kita dari pengaruh dunia, dari luar. Nah, aplikasi yang kedua adalah kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan. Alright. Firman Tuhan harus menjadi makanan utama pikiran kita. Nah, firman Tuhan itu menjadi makanan utama di pikiran kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 11. Ku kuburkan firman-Mu di dalam hatiku. Sering renungkan firman. Hafalin firman Tuhan. Ketika pikiran jahat datang, Anda memiliki firman untuk fight back. Ya. Dan aplikasi yang ketiga adalah latih pikiran kita. Tadi jaga, isi, sekarang latih pikiran kita. Logisestein tadi. Untuk memikirkan hal-hal yang baik. Disiplin pikiran adalah latihan rohani. Periksa setiap pikiran. Setiap pikiran yang masuk harus melalui proses filter tadi. Capture and replace. Kalau yang bagus di capture, kalau yang nggak bagus, seperti otot kita ini. Ini ada namanya muscle memory. Nah, demikian juga dengan pikiran kita. Isi aja terus. Nggak bakal ada ininya, nggak bakal ada habis-habisnya ruang kapasitas. Kalau hard disk kan ada terbatas kan. Ini nggak ada batas. Dahsyat ya otak manusia ya. Semakin kita melatih otak kita, pikiran kita, semakin kuat kehidupan rohani kita. Jadi seperti otot, muscle memory. Dilatih, kalau nggak dilatih otot kita lemes, betul nggak? Lemah. Tapi kalau dilatih, makin kuat. Maka pelayanan yang besar itu tidak dimulai dari mimbar. Pelayanan besar dimulai dari pikiran yang penuh dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Inilah hukum rohani yang universal. Segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang suci, segala yang penuh kasih, kebaikan dan kebajikan. Maka kehidupan kita akan menghasilkan pelayanan yang diberkati Tuhan. Dan memang ini bukan teori, ini adalah hukum rohani yang berlaku universal. Maka pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong kita menjaga pikiran kita setiap hari. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu begitu indah. Biarlah kiranya bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Kami percaya pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga dan berkemah di sekeliling rumah kami. Seisi rumah kami, keluarga kami semuanya dijaga oleh pasukan malaikat. Dan saat kami tidur pun kami diberikan tidur yang lelap, deep sleep. Dan Tuhan berikan tanda-tanda melalui mimpi. Dan kami boleh bangun pagi nanti dengan kekuatan baru, kesehatan baru, urapan baru, dan berkat-berkat yang baru. Dan segala keperluan kami Tuhan sudah sediakan. Karena Engkaulah Jehovah Jireh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih teman-teman sekalian yang di sini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya ya. Amin ya. Terima kasih tadi yang sudah kasih gift. Dan juga sudah tap-tap layar, share kepada teman-teman. Dan ini akan juga ditaruh di YouTube dari Senam Iman. Jadi follow di YouTube-nya Senam Iman Neuroteologi dan juga IG Senam Iman dan juga di akun ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya ya. Shalom.